Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. InsyaAllah sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Di antara kesunahan yang mari kemudian kita hadirkan pada tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah adalah melakukan sholat sunnah Idul Fitr. Namun kemudian bagi jamaah yang berada di rumah di zona merah dalam musim pandemi COVID-19 ini bertanya-tanya, bagaimana kami melakukan sholat Id al-Fitr ini sementara kami berada di rumah-rumah, di kos-kos, apakah berjamaah ataukah sendirian? Bagaimana takbir pertama dan takbir kedua, bagaimana khutbah setelahnya, dan seterusnya. Maka mari kita akan lihat beberapa keterangan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Yang pertama adalah tentang hukum salat Id al-Fitr. Hiya sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatrukha mundu syuri'at hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla. Karena baginda Rasul semenjak disyariatkan salat Id al-Fitr sampai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah meninggalkannya. Makanya ulama menyimpulkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi Muhammad pada hari fitr, pada hari adha keluar ke musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah apa? As-shalah, yaitu salat Idul Fitr. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah dilakukan secara berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Maka jawabannya adalah tusyra' jama'atan. Hukum asalnya memang disyariatkan secara berjamaah. Maka bagi jamaah-jamaah yang ada di rumahnya bisa mengerjakan secara berjamaah dengan anggota keluarganya. Bagaimana kalau sendiri-sendiri? Wa tasihhu furada. Juga sah kalau itu dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jamaah yang tinggal di kos-kosan hanya tinggal sendiri tetap masih bisa melakukan sholat Id al-Fitr secara sendiri. Maka ada 3 kondisi sesungguhnya. Yang pertama, bisa kita lakukan secara apik dengan takbirnya di rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua kemudian 5 kali, kemudian mempelajari juga khutbahnya dan seterusnya. Ini adalah kondisi yang apik, ini adalah kondisi yang normal, yang ideal. Kalau kemudian kita merasa tidak bisa menghadirkan itu, maka masih kemudian kita bisa melakukan kondisi yang kedua. Jangan sampai langsung kemudian kita tinggalkan sehingga kita tidak melakukannya. Itu kan hukumnya cuma sunnah saja, akhirnya meninggalkan. Saya bingung dengan takbirnya, akhirnya kemudian kita meninggalkan. Nggak bisa khutbah, akhirnya kita meninggalkan. Maka mari kita lihat selanjutnya tentang takbir. Takbir di dalam sholat Id al-Fitr, baik rakaat pertama atau rakaat yang kedua, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5, sesungguhnya itu adalah apa? Sesungguhnya itu adalah atau hukumnya adalah hayat. Hadhihi takbirat az-zaidah, takbir-takbir tambahan ini kalaupun kita lupa maka sahhat salatuhu, salatnya tetap sah karena hukumnya adalah dia sunnah.
Mari kita lihat keterangan tambahan dalam kitab Al-Iqna. Disebutkan apa? Hadhihi takbirat minal hayat. Takbir ini hukumnya adalah sunnah hayat. Kata'awud wa du'a'il iftitah. Seperti contohnya doa iftitah. Itu adalah sunnah hayat. Maka ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Falasna fardhan wala ba'dhan. Dia hukumnya takbir tadi bukan fardu, bukan juga ab'ad. Kalau fardu kalau enggak dikerjakan maka bisa batal. Kalau yang ab'ad kalau enggak dikerjakan seperti kalau dalam sholat adalah qunut dalam mazhab Syafi'i pada sholat subuh. Kalau enggak dikerjakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ini hukumnya adalah sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Satu kesunahan yang kalau ditinggalkan maka tidak mengapa. Tidak membatalkan sholat, tidak usah diganti pula dengan sujud sahwi. Namun tentu adalah kehilangan keutamaan saja. Jadi barangkali ada yang kurang atau bingung dengan takbir, misalkan daripada kemudian tidak sholat, tidak mengapa, sholat saja 2 rakaat, tidak mengapa tanpa takbir yang 7 atau takbir yang 5. Yang terakhir, berikutnya adalah tentang khutbah. Khutbah pun sesungguhnya hukumnya adalah sunnah. Maka kalaupun kemudian tidak melakukan khutbah, nggak bisa dengan khutbah, jangan sampai kemudian kita tidak melakukan sholat sunnah Id al-Fitr. Kada khutbah itu hukumnya adalah sunnah. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Kami melakukan khutbah. Faman ahabba minna ayajlis falyajlis, wa man ahabba minna ayadhhab falyadhhab. Siapa di antara kita yaitu jamaah yang ingin duduk mendengarkan, silahkan duduk. Siapa juga yang ingin pergi maka silahkan juga pergi. Walaupun kemudian kembali memang ulama memakruhkan kalau tidak mendengarkan khutbah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi yang apik. Kita melakukan seideal mungkin, kita mengetahui cara-cara secara fikih terkait sholatnya, terkait khutbahnya. Yang kedua, kondisi yang tidak ideal, namun ini menjadi pilihan daripada kita beralih langsung ke kondisi yang ketiga, meninggalkan sholat Id al-Fitr. Itu bagaimana kondisi yang kedua? Kita melakukannya 2 rakaat saja, tidak mengapa, tidak dengan takbir yang 7, tidak dengan takbir yang 5, juga tidak dengan khutbah, baik berjamaah ataupun sendiri. Insya Allah ini masih lebih baik daripada kita kemudian meninggalkan satu kesunahan ini yang sifatnya setahun sekali, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Yang terakhir di penghujung bulan Ramadan ini, Al-Faqir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin al-faizin, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.